Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safadia Ulhaq Salsabila, NIM 20105011081, kelas A2, Fakultas Farmasi semester 1 Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada mata kuliah Praktikum Statistika Farmasi kali ini, kita akan mencoba percobaan keempat atau P4 yang membahas tentang uji T berpasangan dan uji T tidak berpasangan. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian uji T berpasangan. Uji T berpasangan adalah uji parametrik yang salah satu metode pengujiannya hipotesis, di mana data yang digunakan tidak bebas, dan syarat tersebut dapat terpenuhi, yaitu salah satunya terdistribusi normal. Bahwasanya, untuk mengetahui tes distribusi normal bisa menggunakan dua uji, yaitu uji metode Kolmogorov-Smirnov atau memakai uji Shapiro-Wilk. Untuk mengetahui tes distribusi normal, signifikansi lebih dari 0,05. Jika signifikasinya kurang dari 0,05, maka tidak dapat menggunakan uji T berpasangan, tetapi dapat memakai uji Wilcoxon. Untuk uji Wilcoxon sendiri mempunyai pengertian, yaitu uji non-parametrik untuk mengukur signifikasi perbedaan antara dua kelompok data, yang bahwasannya apabila angka tersebut lebih dari 0,05, maka dapat menggunakan uji T berpasangan, dan apabila signifikansinya kurang dari 0,05, dapat menggunakan uji Wilcoxon. Untuk selanjutnya, kita akan menguji rata-rata. Dikarenakan pada suatu kasus kali ini, kita akan mencari rata-ratanya. Lalu, kita akan mencari normalitas distribusi dengan menggunakan metode Shapiro-Wilk, dan untuk mencari uji homogenitasnya, apabila signifikansi lebih dari 0,05, maka distribusinya normal. Jika kurang dari 0,05, maka distribusinya tidak normal. Berikut ini adalah kasus yang akan kita bahas pada percobaan keempat atau P4. Pada kasus 1 atau 2, cara kerjanya seperti ini. Menyajikan cara menetapkan rata-rata pH emulsi, mula-mula, dan pemanasan dengan statistika deskriptif. Yang kedua, uji normalitas distribusi dengan uji Shapiro-Wilk. Dan yang ketiga adalah uji T berpasangan atau uji Wilcoxon. Setelah itu kita ke SPSS 2020 untuk mencari rata-rata. Kita klik variable view. Untuk name, yang pertama kita ketik mula-mula. Kemudian type kita numerik, width-nya 8, desimal 2, labelnya mula-mula juga. Values none, missing none, columns-nya 10, align-nya right, measure-nya scale. Yang kedua, pemanasan, step-nya numerik, width-nya 8, desimalnya 2, labelnya pemanasan. Values none, missing none, columns 10, align right, measure-nya kita pakai scale.
Pada desimal kita menggunakan 2 karena pada data kasus yang saya miliki mempunyai 2 angka di belakang koma. Kalau sudah, kita klik data view, lalu kita masukkan data yang ada pada kasus ke dalam SPSS. Dan inilah hasil data yang sudah saya masukkan ke dalam kolom mula-mula dan pemanasan masing-masing. Kemudian untuk kita mencari rata-rata, kita klik Analyze. Kemudian kita klik Descriptive Statistic. Lalu kita klik Frequencies. Sebelumnya, pada mula-mula dan pemanasan ini berada di kolom sebelah kiri, kemudian sudah saya pindah ke variabel ke sebelah kanan. Kalau sudah, kita klik statistik dan kita klik mean karena kita akan mencari rata-ratanya, dan kemudian kita klik continue dan OK. Dan inilah hasil output dari perhitungan rata-rata yang kita dapatkan. Dan pada data yang saya miliki, terdapat kata-kata pemanasan dinyatakan berefek pada pH emulsi bila rata-rata pH emulsi mula-mula lebih besar dibandingkan dengan pH pemanasannya. Baik, kalau begitu kita lihat hasil dari output yang kita dapatkan tadi. Pada output yang kita dapatkan, mula-mula sebesar 4,5475 dan pemanasan sebesar 3,9708. Kita tahu bahwa nilai mula-mula lebih besar daripada nilai pemanasan. Maka kita lihat pada hasil yang sudah ada, pemanasan berefek pada emulsi. Syarat parametrik pada praktikum kali ini yaitu data harus terdistribusi normal dan data harus homogen. Untuk mengetahui data tersebut terdistribusi normal atau tidak, maka dilakukan dengan cara menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Uji Kolmogorov-Smirnov digunakan apabila sampel yang kita miliki lebih dari 100, dan uji Shapiro-Wilk digunakan apabila sampel yang kita miliki kurang dari 100. Sekarang saya akan melakukan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk. Langkah pertama yang kita ambil adalah klik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistic, dan klik Explore. Pada mula-mula dan pemanasan ini, awalnya berada di kolom sebelah kiri. Lalu sudah saya pindahkan ke dependent list semua dan jadilah seperti ini. Kemudian pada display saya pilih plots dan kita klik plots. Kita centang pada bagian node dan normality plots with test. Kemudian kita continue dan kita klik OK. Dan inilah hasil output yang kita dapatkan pada signifikansi Kolmogorov-Smirnov. Hasilnya seperti ini, dan hasil signifikansi Shapiro-Wilk hasilnya seperti ini. Nilai signifikasi pada keduanya kurang dari 0,05, yang artinya data tersebut tidak terdistribusi normal atau non-parametrik. Jadi, data tersebut dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansinya harus lebih dari 0,05.
Baik, pengujian kita lanjutkan dengan pengujian Wilcoxon karena pada data yang diperoleh tadi termasuk data yang tidak terdistribusi normal atau non-parametrik. Dilakukan dengan cara klik Analyze, kemudian kita klik Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialogs, dan kemudian To Related Sample. Pada mula-mula dan pemanasan, kita pindah ke tabel Test Pairs. Kemudian pada test type, jangan lupa kita klik Wilcoxon, kemudian klik OK. Nah, berikut hasil output dari uji Wilcoxon yang kita dapatkan. Dapat kita lihat pada signifikansinya terdapat angka 0,002. yang artinya kurang dari 0,05 pada syarat perbedaan dua variabel, yaitu apabila signifikansinya kurang atau di bawah dari 0,05, maka berarti memenuhi syarat. Jadi pada data tersebut terjadi perbedaan yang signifikan pada pH mula-mula dan pada pH pemanasan. Pada kasus yang kedua atau keempat ini, untuk mengetahui data tersebut parametrik atau non-parametrik, maka dilakukan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk. Mengapa menggunakan uji Shapiro-Wilk? Karena data yang saya miliki sampelnya kurang dari 100. Lalu kita masuk ke SPSS. Kemudian kita masuk ke variable view. Pada name kita ketik lokal. Untuk type-nya numerik dan width-nya 8, desimalnya 2. Untuk labelnya kita ketik lokal, values-nya non, misinya non, columns-nya 8, align-nya right, measure-nya kita pakai yang scale. Kemudian yang kedua kita ketik import. Tab-nya numerik, width-nya 8, desimalnya 2, labelnya import, values-nya non, misinya non, columns-nya 8, align-nya right, measure-nya kita pakai yang scale. Kalau sudah, kita ke data view. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan data yang sudah ada ke dalam kolom lokal dan import masing-masing. Berikut ini data yang sudah saya masukkan ke dalam kolom lokal dan import. Kemudian untuk menguji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk, maka kita akan klik Analyze, kemudian kita klik Descriptive Statistic, kemudian kita klik Explore, kemudian pindahkan lokal dan import ke kolom Dependent List sebelah kanan. Untuk display kita pilih plots, kemudian kita klik plots. Untuk box plots kita klik yang non, terus kemudian kita klik normality plots with test. Untuk deskriptifnya kita tidak usah
klik apapun, kemudian kita klik continue dan klik OK. Inilah hasil output dari data yang kita dapatkan. Kita lihat signifikansinya. Di sini ada 0,483 dan 0,023. Jika kita lihat hasilnya di sini, salah satunya ada yang memiliki nilai kurang dari 0,05, yang artinya data tersebut tidak terdistribusi normal atau tidak non-parametrik. Kemudian kita akan melakukan uji homogenitas varian. Untuk name, kita isi merek. Untuk type-nya kita pakai yang numerik, bitnya 8, desimalnya kita pakai 0 karena merek tidak ada angka di belakang koma. Untuk label kita beri merek minuman. Values-nya kita kasih yang value, klik 1, labelnya lokal, kita add. Yang kedua, import, kita add, kemudian kita copy. Untuk missingnya kita none, columns-nya kita 8, align-nya kita right, dan untuk measure kita pilih yang scale. Untuk yang kedua kita isi dengan kadar. Untuk type-nya numerik, width-nya 8, untuk desimalnya 2 karena ada 2 angka di belakang koma. Untuk labelnya kadar sakarin. Values-nya none, missing-nya none, columns-nya 8, align-nya right, untuk measure-nya kita pakai scale juga. Setelah itu kita ke data view. Jika sudah seperti ini, kita masukkan data yang sudah kita punyai ke dalam kolom merek dan kadar masing-masing. Dan inilah data yang sudah saya masukkan ke dalam kolom merek dan kadar. Lalu untuk menguji homogenitas varian, kita klik Analyze, kemudian kita klik Descriptive Statistic, dan kita klik Explore. Untuk kadar sakarin, kita pindah ke kolom Dependent List, dan untuk merek minuman, kita pindah ke kolom Factor List. Untuk display kita pakai yang plots, kemudian kita klik plots. Untuk box plots-nya kita pakai yang none, deskriptifnya kita kosongkan, dan untuk ini kita pakai yang power estimation. Lalu kita klik continue dan OK. Dan inilah hasil output homogenitas varian. Dapat kita lihat signifikansinya seperti ini. Karena pada data yang kita miliki sebelumnya termasuk pada non-parametrik, jadi uji kita lanjutkan menggunakan uji Mann-Whitney. Untuk memudahkan kita, pada merek dapat diubah menjadi seperti ini. Kemudian untuk menggunakan uji Mann-Whitney, kita klik Analyze terlebih dahulu, kemudian kita klik Non-Parametric Test, dan klik Legacy Dialog, lalu pilih yang Two Independent Samples. Pada kadar sakarin, kita pindahkan ke kolom Test Variable List. Dan untuk merek minuman, kita pindahkan ke Grouping Variable. Untuk define group, kita
klik. Dan untuk grup 1 kita kasih angka 1, dan untuk grup 2 kita kasih angka 2. Kemudian kita continue. Lalu kita klik option. Untuk statistik kita pakai yang deskriptif. Kemudian untuk missing values kita pakai yang exclude cases test by test. Kemudian kita klik continue. Lalu klik OK. Dan inilah hasil output dari data yang kita cari tadi. Dari hasil signifikasinya adalah 0,289. Ini termasuk lebih dari 0,05. Karena syarat terjadinya perbedaan itu apabila signifikansinya kurang dari 0,05. Maka pada hasil output ini signifikansinya tidak memenuhi syarat perbedaan. Baiklah, sekian penjelasan pada praktikum kali ini. Apabila saya ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.